Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta syarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u ta kang kaping 4 iku taat terus maliki dadi angele amrih nggunakake banyu. Ayil ma'i tegese banyu. Syarat tayamum yang keempat adalah sulitnya menggunakan air. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu taat terus maliki aisar'an au hisyan. Baik sulit menggunakan air tersebut karena sisi syariat ataupun karena secara kasat mata memang sulit untuk menggunakan air tersebut. Kama asaro ilahi asarihu biqolihi awalan bi ayakhafa min istimalil ma'i sampai akhir. Seperti yang telah diisyaratkan oleh Kiai Musonef dengan ungkapan beliau yang pertama, yakni ungkapan bi ayakhafa min istimalil ma' sampai akhir. Nanti akan dijelaskan. Terus yang kedua, wasanian biqolihi wa yadhulu fil udri malokana biqurbihi ma'un. Dan dengan yang kedua berarti utur khisi dengan ungkapan beliau wa yadhulu fil udri malokana biqurbihi ma'un. Jadi nanti ungkapan Kiai Musonef yakni lafadz wa yadhulu fil udri sampai akhir ini merupakan contoh dari utur yang khisi. Kalau utur yang syar'i ini ungkapan beliau bi ayakhafa min istimalil ma'i sampai akhir. Binaan ala anahada minal udril khisi. Dengan memandang bahwa ungkapan beliau yang kedua ini wa yadhulu fil udri ini merupakan bagian dari udur khisi seperti yang diungkapkan oleh Imam Khatib dan selainnya. Jadi Imam Khatib juga sependapat bahwa ungkapan beliau nanti yakni lafadz wa yadhulu fil udri malaukan nabi qurbihi ma'un termasuk udur khisi. Wa ba'duhum ja'alahu minal udri san'i. Sedangkan sebagian ulama ini menjadikan ungkapan beliau yang kedua ini sebagai udur yang syar'i. Wa yatarattabu ala dalika annahu alal awali yufassalu fi wujubil i'adati baina kaunil mahali yaklibu fihil wujud aula. Terus perbedaan dua pendapat tersebut memberikan sebuah dampak bahwa kalau kita memakai pendapat yang pertama yakni ungkapan Kiai Musonef yang kedua ini termasuk utur yang khisi, maka akan ada perincian di dalam kewajiban mengulangi sholat di antara ketika orang itu berada di tempat yang umumnya ada air ataupun tidak. Umpama sampean tayamum di situ sebenarnya banyak air, umumnya ada air, kemudian sampean sholat, maka sholat sampean wajib untuk diulangi. Beda kalau sampean itu tayamumnya di tempat yang umumnya tidak ada air, maka tidak perlu diulangi seperti itu. Bikhilafihi alasani, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menjadikan contoh yang kedua ini termasuk udur yang syar'i, maka tidak perlu mengulang sholatnya sama sekali. Wahada amu min qolihi wujudul udri bisafarin aw marodin litakyitihi fihi bisafari awil marodi wa itlaquhu fi hada. Ungkapan Kiai Musonef taat durus istimalihi sulitnya menggunakan air ini lebih umum dibanding ungkapan beliau sebelumnya wujudul udri, wujudnya udur dengan sebab perjalanan ataupun sakit. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa ada syarat tayamum yakni wujudnya udur dengan sebab perjalanan ataupun sakit. Lah ungkapan Kiai Musonef pada syarat yang keempat ini lebih umum dibanding ungkapan beliau sebelumnya. Seperti itu. Karena apa? Karena udur yang ada pada sebelum ini dikoyiti atau dibatasi dengan perjalanan ataupun sakit. Jadi adanya udur itu dibatasi dengan perjalanan ataupun sakit. Kalau di dalam permasalahan ini tidak ada pembatasan sama sekali, yakni taat durus istimalihi begitu saja. Orang itu memang sulit menggunakan air tanpa memandang apakah dengan sebab perjalanan ataupun sakit. Fahuwa yukni anil mutaqaddam. Sebenarnya ungkapan Kiai Musonef yang kedua ini sudah mencukupi dari ungkapan yang pertama, karena yang kedua ini lebih umum ya. Berarti yang khusus masuk pada yang umum. Lakin min qaidihim anaku layak taritu bi igna'il mutaakhir anil mutaqaddam. Akan tetapi kaidahnya para ulama mengatakan bahwa
cukupnya pendapat yang terakhir dari yang pertama ini tidak menjadikan keduanya menjadi bertentangan. Jadi walaupun toh yang pertama khusus, kemudian yang kedua itu umum, bukan berarti terus akhirnya pendapat yang pertama dan yang kedua ini saling bertentangan, tidak. Qalu ail ma'i tafsirun li dhamiri. Kata ma ini merupakan penafsiran dari dhamir yang ada, ta'adzur istimalihi. Kita lanjutkan. Bi aya khaufa gambar yen to wedi sapa wong min istimalil ma'i saking amrih nggunakake banyu ala dihabi nafsin ing ngatasé ilange awa-awaan au manfaati udwin utawa kemanfaatane anggota. Sulit menggunakan air yakni dengan sebab orang itu takut dari menggunakan air kehilangan nyawa atau kemanfaatan anggota. Jadi umpama dia menggunakan air, dia takut justru dia malah kehilangan nyawa atau kemanfaatan salah satu anggota yang dimiliki. Ini ungkapan yang pertama tadi ya, ini termasuk, ini berarti untuk yang ini termasuk udur yang secara syar'i ya. Wa yadhulu lan manjing fil udri ing dalam udur apa ma perkara laukan lamun ono iku bikurbi ing dalam pareke wong apa maun banyu. Wa khofalan wedi lau qasadahu lamun aja sapa wong ing mak ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ne wong min sabuin saking satrugala au adwin utawa musuh. Aw ala malihi utawa ing ngatasé bondone wong min sariken saking maling au ghosibin utawa wong kang gosip. Masuk di dalam udur adalah permasalahan ketika di dekatnya ada sebuah air. Namun dia takut kalau dia menuju air tersebut atas dirinya dari hewan buas ataupun musuh, atau atas hartanya dari maling ataupun orang yang menggosok. Nah, ungkapan yang kedua ini wa'idul fil udri tadi sudah dijelaskan, ini termasuk udur yang khisi. Berarti sulit menggunakan air itu sisi pandangnya ada dua. Satu dari sisi syariat, yakni ketika dia itu takut dari menggunakan air akan kehilangan nyawa atau kemanfaatan anggota. Terus yang kedua dari sisi khisi secara kasat mata. Sebenarnya dia mampu menggunakan air, namun di situ terhalangi, secara kasat mata terhalangi, seperti kasusnya di dekatnya sebenarnya ada air, namun di situ ada hewan buas ataupun ada musuh. Kalau dia menuju air tersebut, akhirnya dia akan celaka. Atau mungkin kalau dia meninggalkan hartanya untuk menuju air tersebut, takut nanti hartanya dicuri atau digosok orang lain. Ini termasuk udur yang khisi menurut sebagian ulama, dan sebagian ulama menganggapnya ini juga termasuk udur syar'i. Kita lihat qauluhunya. Qauluhu bi ayya khafa taswirun li ta'adur. Kata bi ayya khafa ini merupakan penggambaran dari sulitnya menggunakan air. Fal ba'u li taswir. Maka dari situ kita ketahui bahwa ba pada lafadz bi ayya khafa ini adalah berfaedah taswir atau menggambarkan. Wa yatamilu annaka li sababiyah wal ma'na alaihi bisababi khaufihi. Dan kemungkinan pula ba yang ada pada lafadz bi ayya khafa ini maknanya adalah sababiyah. Oleh karenanya makna dari ungkapan kemusnah bi ayya khafa ini adalah bisababi khaufihi. Sulit menggunakan air dengan sebab takutnya orang tersebut. Wa yu'tabaru fil khaufi qaulu tabibin adlin fi riwayah. Dan yang dipertimbangkan di dalam masalah takut akan kehilangan nyawa atau kemanfaatan anggota adalah ungkapan dokter yang adil di dalam permasalahan riwayat. Wa yu'malu bi ma'rifatihi la bi tajarubatihi alal mu'tamad. Dan selain rekomendasi dari dokter tersebut, ini juga boleh umpama sampean itu mengetahui di dalam bidang kedokteran. Maka kemampuan sampean di dalam mengetahui dalam bidang kedokteran ini boleh digunakan. Bukan hanya sekedar pengalaman saja menurut kaul mu'tamad. Kama taqaddama fil marad, seperti pembahasan yang telah kita bahas di dalam masalah orang sakit. Jadi sulit menggunakan air dengan sebab ia takut akan kehilangan nyawa atau kemanfaatan anggota, ini harus dengan menggunakan rekomendasi dokter. Kalau dokter mengatakan bahwa air itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau kemanfaatan anggota, maka sampean boleh untuk bertayamum. Atau sampean bukan dokter tapi sampean mengetahui tentang ilmu kedokteran, maka sampean juga boleh menggunakan pengetahuan sampean, bukan hanya sekedar pengalaman saja menurut kaul mu'tamad.
Qalu ala dihabi nafsin aw manfaati udwin bi ayakhafa ala nafsi al halaka aw ala manfaati udwihi atalafa. Maksudnya takut pada dirinya atau kemanfaatan anggota adalah, kalau takut pada dirinya berarti takut akan kehilangan nyawa. Kalau takut pada anggota adalah takut akan kehilangan kemanfaatan anggota tersebut. Qul huwa yadkhulu fil udri wal ansabu bilafdil matni ayakula wa yadkhulu fi ta'aduri. Yang lebih pantas itu sebenarnya menggunakan lafadznya matan. Kalau lafadznya matan kan menggunakan wazan tafa'ala ya. Ta'aduru istimalihi, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Sedangkan untuk syarihnya ini malah menggunakan sulasi mujarot, yakni kata al-udru ini ya. Hendaknya mestinya yang pantas menggunakan sulasi mazid pula, yakni dengan menggunakan kata ta'adur seperti itu. Termasuk di dalam udur, penggunaan air adalah ketika dia menemukan wadah yang berisi air tapi khusus untuk minum, maka dia tidak diperbolehkan untuk wudhu dengan menggunakan air yang hanya digunakan untuk minum saja. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Zawaid, bahkan orang itu bertayamum, dan ini merupakan udur syar'i kama huwa dhahir. Qaluhu malaukana bikurbi ma'un sodikun bima laukana fi khatil ghos au fi hatil kurbi bikhilaf fi hatil bu'di. Tadi sudah dikatakan bahwa termasuk dari udur itu adalah ketika di dekatnya ada air. Nah, kata di dekat ini juga mencakup ketika air itu berada pada batasan hadul ghaus. Hadul ghaus kemarin adalah jarak 150 meter. Berarti jarak 150 meter itu masih dekat namanya ya. Atau di batasan hadul kurbi. Kalau hadul kurbi kemarin 4,5 kg. Berarti kalau ada air yang berada jarak di antara 4,5 kg ini masih dikatakan di dekatnya. Maksudnya seperti itu. Berbeda dengan hadul bu'di. Kalau hadul bu'di itu berarti sudah di atas 4,5 kg. Maka tidak wajib baginya untuk mendatangi air tersebut walaupun toh dia bisa aman. Qalu wa khafa law qasadahu ala nafsihi wa kata law khafa inqita'an an rufqatin. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika di dekatnya itu ada air namun dia takut akan dirinya ketika dia menuju air tersebut akan hewan buas atau yang lainnya. Dan semisal dengan takut akan dirinya ya, ini adalah ketika dia takut terpisah dari rombongan. Ini juga masuk dalam kategori udur juga. Wa mislu nafsihi nafsu ghairihi wa uduhu udhu ghairihi. Semisal dengan nyawanya adalah nyawa orang lain, semisal dengan anggotanya adalah anggota orang lain. Ini juga sama ya. Artinya ketika kita mempertahankan nyawa orang lain atau anggota tubuh orang lain, ini juga termasuk dalam kategori udur. Qaluhu au ala malihi ay ghairu malihi alladhi yajibu badluhu fil ma'i tukharo. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika seseorang itu akan menuju air, akan tetapi dia takut akan hartanya dicuri orang lain, maka itu termasuk kategori udur. Tapi harta ini maksudnya adalah harta selain harta yang wajib ia serahkan untuk membeli air bersuci. Ketika memang air tersebut bisa dihasilkan dengan tanpa pembayaran. Berarti umpama dia harus menyerahkan harta untuk membeli air, ya nggak masalah kalau kehilangan harta tersebut. Berarti bukan kategori udur kalau sekedar harta yang digunakan untuk membeli air yang digunakan untuk bersuci, seperti itu. Wa kharaja bi malihi mali ghairihi alladzi la yalzamu adabu anhu. Berbeda dengan hartanya adalah harta orang lain yang tidak wajib dia jaga. Fa innahu la yustaratu al-amnu alaihi, maka tidak disyaratkan atas amannya harta tersebut. Walau istaratu aitun al-amnu alal ikhtisasi kama taqaddama, dan juga tidak disyaratkan atas amannya ikhtisos seperti yang telah dijelaskan kemarin. Kemarin ada harta, ada istilah harta, dan ada istilah ikhtisos. Kalau harta itu berarti yang dianggap oleh syariat. Kalau ikhtisos itu benda tapi tidak dianggap oleh syariat berharga, itu namanya ikhtisos. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Wa yujatulan den temu fi ba'ti nusail majni ing dalam sebagian tulisan matan. Fi hadasarti ing dalam iki syarat apa ziyadatun tambahan ba'da ta'adur istimaliki ing dalam sakwise lafat ta'adur istimaliki. Wa hiya utawi ziyadah
iku wa iwazuku ba'da tolabi lafat wa iwazuku ba'da tolab. Dan ditemukan di sebagian tulisan matan setelah syarat ini penambahan setelah lafat ta'adzur isti'malihi. Jadi setelah lafat ta'adzur isti'malihi ini ada penambahan berupa lafat wa iwazuhu ba'da tolab. Maknanya wa iwazuhu lan butuhe wong ba'da tolabi ing dalam sakwise nuprih banyu, dan butuhnya seseorang setelah dia mencari air. Setelah dia mencari air ada, tapi ternyata air itu dibutuhkan, maka ini termasuk udzur yang melegalkan seseorang tersebut bertayamum. Kita lihat pada qaulunya. Qalu wa yujadu fi ba'ti nusail matni wa ala hadal ba'ti syarhul khatibi wa ja'ala hada ziyadata wa hiya qaluhu wa iwazuhu ba'da tolabi asai'u al-khamis. Tadi sudah dikatakan bahwa ditemukan di sebagian naskah tulisan matan ini sebuah penambahan, dan sebagian naskah itu adalah syarah dari kitab khotib, dan kitab khotib ini menjadikan tambahan ini sebagai syarat yang kelima. Tambahannya wa iwazu ba'da tolab ini adalah syarat yang nomor 5, dan nanti ungkapan waturob ini adalah syarat yang keenam. Kalau di dalam Fathul Qoribnya waturobu sampai akhir ini merupakan syarat kelima. Itu maksudnya seperti itu. Walidhalika kola inda kolil musonef wasaro itu tayamumi khomsatu asya wal ma'dudu fi kalamihi sitatun kama sata'rifuhu. Oleh karenanya, Syarah Khotib ini mengatakan ketika beliau mengomentari kata wasaro itu tayamum khomsatu asya, syarat-syaratnya tayamum ini jumlahnya ada 5, wal ma'dudu fi kalami sitatun, yang dihitung di dalam ungkapan musonaf ini jumlahnya 6. Wal adhar adamu ja'lihi syai'an mustaqilan li'anahu min jumlati ta'aturi syar'i. Sedangkan menurut pendapat yang adhar adalah tidak menjadikan kata wa'i wazu ba'da tolab ini syarat yang tersendiri. Karena apa? Karena wa'i wazu ba'da tolab ini merupakan jumlah dari udzur syar'i. Fatakunu al-asya'u khomsatan fakot. Maka dari situ dapat kita ketahui bahwa syarat dari tayamum ini jumlahnya hanya 5 saja. Qalu wa iwazu ba'da tolabi ihtiyajuhu ba'da tolabi li aji hayawanin muhtaramin. Tadi sudah dikatakan bahwa di sebagian tulisan matan ditemukan sebuah tambahan wa iwazu ba'da tolab. Ini maksudnya adalah butuhnya seseorang tersebut setelah mencarinya karena hausnya hewan yang dimuliakan. Bahwa malayubahu qaturhu, hewan yang dimuliakan itu maksudnya hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, seperti untuk diminum atau untuk minum hewannya. Walakan hajatu lidzalika fil mustaqbal, walaupun toh kebutuhan untuk minum tersebut adalah untuk masa depan, bukan seketika maksudnya. Saunan liruhi anitalaf, untuk menjaga dari kematian. Fayatayamamu ma'awujudihi, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum besertaan dengan adanya air tersebut. Wayahrum atatahuru bihi intuna muhtajan ilaihi fil qafulati wa in kaburat. Dan diharamkan untuk bersuci dengan menggunakan air yang ada ketika dia menduga bahwa air itu dibutuhkan pada sebuah rombongan walaupun toh besar, seperti rombongan haji. Faminal jahli konukum yatawadu'un nabil ma'i ma'ana rukabal haji layakhnu an muhtajin ilaihi. Sebagian dari kebodohan orang-orang adalah dia berwudu dengan menggunakan air yang ada, besertaan bahwa para orang-orang yang haji ini tidak terlepas dari kebutuhan air tersebut. Wala yukallafu atuhra bihi summa jam'ahu wa surbahu li ghoritabah li'annahu mustaqdirun adatan. Maka sebenarnya dia itu tidak dituntut untuk bersuci menggunakan air itu kalau memang dibutuhkan ya. Kemudian dia mengumpulkan bekas berwudu tadi dan meminumnya. Jadi sampean tidak dituntut untuk berwudu dengan air yang ada, kemudian bekas air wudu itu sampean kumpulkan dan diminum, kecuali bagi hewan tunggangan. Kalau untuk hewan tunggangan maka tidak masalah bekas berwudu diminumkan pada hewan tersebut, ini tidak masalah. Tapi kalau untuk diminum diri sendiri ini tidak dituntut, sampai tidak harus seperti itu, karena hal itu secara umumnya adalah menjijikkan. Walil atsani ahdul ma'i min malikihi qahrun alihi bibadlihi ilam yubadilhu. Bagi orang yang sangat haus maka diperbolehkan untuk mengambil dari pemiliknya dengan secara paksa,
tapi dengan menggunakan ganti rugi kalau memang dia tidak mau menyerahkan secara gratis. Jadi kalau umpama sampean itu sangat haus, kemudian yang punya air hanya tetangga, maka sampean boleh mengambil secara paksa air tersebut tapi dengan membayar kalau memang dia tidak mau menyerahkan dengan gratis. Wal adsu al mubih litayamum yu'tabaru fi qaulu tabib al adl walahu ayyamala bi ma'rifatihi kama maro. Dan masalah haus yang diperbolehkan untuk tayamum itu, ini juga pertimbangannya adalah ungkapan dokter yang adil, dan dia diperbolehkan walaupun dia bukan dokter tapi dia mengetahui permasalahan dokter untuk menggunakan keahliannya seperti yang telah lewat. Wa kharaja bil muhtaram dikecualikan dengan hewan yang muhtaram adalah selainnya seperti kafir harbi, kemudian orang murtad, kemudian orang yang meninggalkan sholat setelah ada perintah dari imam ya. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk bertayamum guna untuk kebutuhan orang-orang tersebut. Bal yatawaddau bil ma'i walau ada ila halakihi. Bahkan orang tersebut harus berwudu dengan menggunakan air yang ada, walaupun toh itu bisa menyebabkan kematian orang-orang yang tidak muhtaram tersebut. Wa mislu ihtiyajiki lil ma'i ihtiyajuhu li samaniki fi mu'nati mamuniki min nafsihi wa iyalihi wa hadza kulluhu min ta'aturi syar'i. Semisal dengan butuhnya orang itu terhadap air adalah butuhnya orang tersebut dari uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk membeli air untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Umpama sampean itu punya uang yang bisa digunakan untuk membeli air, cuma uang itu dibutuhkan untuk diri sampean dan keluarga sampean, maka sampean tidak wajib untuk membeli air digunakan untuk bersuci. Wahada kuluhu minata aturi syar'i, dan ini merupakan utur syariat. Wal khamisu aturabu wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.